Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semua, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga sampai hari ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Nah adik-adik, berjumpa lagi dengan saya di mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial. Dan kali ini kita memasuki pertemuan yang ke-6. Dan hari ini kita akan belajar submateri yang terakhir di bab 3 ini. Nah adik-adik, sebelum kita melanjutkan pembelajaran, saya tidak bosan-bosan mengingatkan kepada adik-adik semua untuk selalu disiplin protokol kesehatan dengan selalu menjaga jarak, memakai masker, dan mencuci tangan dengan sabun dimanapun kalian berada. Nah adik-adik, pertemuan kali ini submateri terakhir yang akan kita bahas di bab 3 ini yaitu pendistribusian kembali atau redistribusi pendapatan nasional. Apa saja sih yang akan kita pelajari dalam submateri redistribusi pendapatan nasional? Yang pertama, kita akan belajar tentang pengertian redistribusi pendapatan, kemudian program redistribusi di Indonesia, dan yang ketiga, alternatif praktik redistribusi pendapatan di Indonesia. Nah, sebelum kita lanjut ke materi, kalian perhatikan gambar berikut. Nah, itu ada gambar suatu kondisi di ibu kota kita, yaitu di Jakarta. Coba kalian perhatikan sejenak apa yang ada di pikiran kalian. Sudah jelas ya di situ bahwa di kota Jakarta, di gambar tersebut ada dua hal yang sangat mencolok ya. Di belakang ada gedung-gedung tinggi, ada apartemen-apartemen mewah. Kemudian yang di dekatnya di situ ada pemukiman penduduk yang sangat kumuh ya. Jadi ada perbedaan yang sangat jelas di gambar tersebut. Nah, perbedaan gambar di gambar tersebut itu disebut senjangan atau ketimpangan sosial ya. Jadi ada yang tinggal di apartemen mewah dengan gedung yang tinggi, kemudian ada yang tinggal di pemukiman kumuh. Nah, itu memang kondisi yang ada di perkotaan-perkotaan besar seperti Jakarta. Nah, kesenjangan sosial itu disebabkan karena tidak meratanya pendapatan masyarakat ya. Ada yang masyarakat memiliki pendapatan rendah, ada yang tinggi. Yang memiliki pendapatan tinggi tinggal di apartemen, yang rendah, nah itu tinggal di pemukiman kumuh seperti itu. Untuk mengatasi ketimpangan atau kesenjangan sosial tersebut, pemerintah melakukan yang namanya redistribusi pendapatan, ya. Nah, apa itu redistribusi pendapatan? Jadi redistribusi pendapatan adalah pendistribusian kembali pendapatan masyarakat kelompok kaya kepada kelompok miskin, baik berasal dari pajak ataupun pungutan-pungutan lain. Bentuk-bentuk redistribusi pendapatan itu yang pertama ada redistribusi vertikal. Jadi redistribusi vertikal menunjuk pada transfer uang dari orang kaya ke orang miskin. Di sini, jaminan sosial merupakan bentuk dukungan warga masyarakat yang kuat kepada warga masyarakat. Contoh, nah, pada saat orang-orang yang memiliki pendapatan yang tinggi, orang-orang kaya, itu membeli atau berbelanja sesuatu di mall atau di supermarket,
itu pasti setiap membeli barang itu pasti dia sudah dikenakan pajak. Ada pajaknya ya. Nah, pajak itu dikelola oleh pemerintah, masuk ke pemerintah. Kemudian pajak yang sudah dikelola oleh pemerintah itu kemudian disalurkan dalam bentuk subsidi ke masyarakat yang tidak mampu. Nah, contohnya subsidi BBM. Nah, jadi pajak dari orang kaya itu dimasukkan ke dalam subsidi BBM untuk kalangan masyarakat menengah ke bawah. Jadi contohnya subsidi BBM yang premium itu merupakan BBM yang disubsidi oleh pemerintah. Nah, contoh lagi subsidi apa? Ada subsidi pupuk untuk para petani. Misal. Jadi itu contoh dari redistribusi vertikal. Contoh lagi misal kita makan di restoran. Nah, itu ada pajak restoran kalau kita makan. Nah, itu sama kemudian masuk ke pemerintah, dikelola, kemudian dijadikan untuk subsidi untuk masyarakat miskin. Nah, kemudian yang kedua ada redistribusi horizontal. Jadi redistribusi horizontal adalah redistribusi pendapatan antar golongan yang memiliki pendapatan yang sama, atau disebut juga transfer uang antar kelompok, misal dari orang dewasa ke anak-anak. Redistribusi horizontal berbentuk jaminan sosial subsidi silang antar masyarakat. Nah, contohnya biasa ketika lebaran anak-anak kecil diberi angpau atau amplop uang oleh orang dewasa. Kemudian contoh lagi ada BPJS Kesehatan ya, kartu jaminan untuk kesehatan. Jadi kita membayar iuran pada saat sehat, kemudian digunakan pada saat sedang sakit. Itu contoh dari redistribusi horizontal. Kemudian pemerintah telah menetapkan beberapa program redistribusi untuk distribusi pendapatan di Indonesia. Nah, jadi program redistribusi yang pertama ada program pemberian jaminan akses kebutuhan dasar bagi rakyat bawah. Contohnya di sini ada program Keluarga Harapan. Ini programnya dari Kementerian Sosial untuk keluarga-keluarga atau masyarakat kelompok menengah ke bawah. Kemudian ada bantuan operasional sekolah, nah, sehingga siswa pada saat ini tidak dipungut SPP. Tidak macam dulu itu ada yang namanya SPP tiap bulan. Jadi siswa harus membayar uang sekolah setiap bulan. Nah, karena ada BOS, sekarang sudah tidak lagi membayar uang SPP. Kemudian ada Kartu Indonesia Sehat atau BPJS Kesehatan. Kemudian yang kedua, ada program kredit lunak dan penjaminan berbasis komunitas. Nah, contohnya pemerintah telah menyediakan KUR ya, kredit usaha rakyat untuk usaha mikro kecil menengah. Jadi untuk mengembangkan usaha, masyarakat bisa memanfaatkan KUR ini, kredit usaha rakyat, dengan bunga yang sangat sedikit. Kemudian yang ketiga, pemerintah bekerja sama dengan swasta lokal dan asing untuk menjalankan program Corporate Social Responsibility atau CSR. Nah, contohnya ini biasanya perusahaan-perusahaan itu dia memberikan semacam ada pengabdian kepada masyarakat. Contoh Pertamina memberikan beasiswa. Kemudian di sebelahnya ada PLN memberikan budidaya ikan lele dan buah pepaya kepada masyarakat. Selanjutnya ada pengembangan usaha atau industri kecil atau yang disebut biasanya UKM atau UMKM, usaha mikro kecil dan menengah. Jadi ini UMKM memang sangat atau sedang digalakkan oleh pemerintah saat ini.
Jadi, mengapa UMKM perlu dikembangkan? Itu karena usaha kecil itu menyerap banyak tenaga kerja. Berkembangnya usaha kecil menengah akan menimbulkan dampak positif terhadap jumlah tenaga kerja serta pengurangan jumlah kemiskinan. Nah, salah satu upaya pemerintah dalam melaksanaan pemberdayaan UMKM itu adalah melalui penerapan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan atau biasa disebut PNPM Mandiri Perdesaan. Kemudian program selanjutnya itu ada pemerintah itu harus konsisten dalam mewujudkan kebijakan penegakan hukum dan keadilan ekonomi. Pemerintah konsisten membuat kebijakan hukum yang adil agar badan usaha di Indonesia mempunyai daya saing yang tinggi di era globalisasi ini. Hukum yang tidak mendiskriminasi golongan bawah merupakan kebijakan mendasar untuk menciptakan redistribusi pendapatan nasional. Pemerintah sebagai pembuat kebijakan telah mengusahakan beberapa hal terkait dengan alternatif pendistribusian pendapatan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, subsidi, kemudian dengan pengenaan pajak. Subsidi, apa sih subsidi itu? Subsidi itu dapat berupa potongan harga ataupun memberikan subsidi baik berupa potongan harga ataupun memberikan tambahan modal kepada produsen. Contoh, ya, ada gas LPG yang warna hijau. Nah, itu merupakan gas yang disubsidi oleh pemerintah dan itu sebetulnya hanya untuk masyarakat yang tidak mampu. Kemudian ada BBM subsidi jenis premium. Kemudian ada pupuk subsidi untuk para petani. Kemudian yang selanjutnya ada pajak. Pajak merupakan sejumlah uang tunai yang dibayarkan oleh rakyat kepada negara yang sifatnya dapat dipaksakan berdasarkan undang-undang. Nah, pajak ini banyak sekali ya. Contohnya pajak penghasilan, kemudian ada pajak kendaraan bermotor. Ini biasa yang punya sepeda motor atau mobil itu identik dengan STNK yang setiap tahunnya harus membayar pajak kendaraan tersebut. Kemudian ada pajak bumi dan bangunan. Selain itu ada pajak lain yang lain seperti pajak restoran, kemudian ada pajak kalau kita membeli pakaian, nah itu ada pajaknya. Kalau kita membeli pakaian di mall, itu sudah terkena pajak. Nah, adik-adik, demikianlah pembahasan materi di submateri yang terakhir kali ini. Terima kasih dan selamat belajar. Nah, adik-adik, demikian untuk pemaparan materi untuk hari ini. Kita lanjut di pertemuan berikutnya di bab yang baru. Oke, adik-adik, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.